Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aul Permata Aldin. Saya dari kelas 11 KI dan di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Saya memilih untuk menjelaskan tokoh dalam Islam yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada tanggal 4 Maret 1769 di Kafala, Yunani. Beliau berkebangsaan Utsmaniyah dan beliau menjabat sebagai gubernur Mesir dari tanggal 17 Mei 1805 Masehi sampai 2 Maret 1848 Masehi. Beliau meninggal pada tanggal 2 Agustus 1849 Masehi di Alexandria, Mesir. Pada tahun 1801 Masehi, beliau berhasil mengusir pasukan Napoleon kembali ke Prancis dan diangkat menjadi gubernur Mesir pada tahun 1805 Masehi oleh masyarakat Mesir sendiri. Pembaruan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha yang pertama adalah politik luar negeri. Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa bangsa Mesir sangat ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Oleh karena itu, menurut catatan sejarah, beliau mengirimkan 311 pelajar Mesir ke negara-negara di Eropa seperti Prancis, Austria, Inggris, dan Italia pada tahun 1813 sampai 1849 Masehi. Yang kedua ada politik dalam negeri. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan Muhammad Ali Pasha. Ia melihat kemajuan yang dicapai negara-negara Eropa begitu besar, terutama Prancis. Kemajuan dalam teknologi peperangan membuat Prancis dengan mudahnya menguasai Mesir pada tahun 1798 sampai 1802 Masehi. Oleh karena itu, beliau mengundang Saif, perwira tinggi dari Prancis, untuk melatih tentara Mesir. Untuk keperluan itu juga Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah kemiliteran pada tahun 1815 Masehi. Yang ketiga adalah bidang pemerintahan. Dan yang keempat ada ekonomi. Pengambil alihan pemilikan tanah oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara adalah ide Muhammad Ali Pasha untuk membangun negara Mesir lebih maju. Dan untuk itu juga menjaga kesuburan tanah Mesir, ia membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Yang terakhir ada pendidikan. Muhammad Ali Pasha sangat besar perhatiannya dalam bidang pendidikan ini. Oleh karena itu pada tahun 1815 ia mendirikan sekolah kemiliteran, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran pada tahun 1827 Masehi, sekolah apoteker pada tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan pada tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemahan pada tahun 1836 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar Mesir ke Prancis dengan tujuan untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi barat di Prancis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putlaudi dari kelas 11 internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan juga ide pembaruannya yang membuat Islam semakin maju. Tokohnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai pembaharu politik di dunia Islam yang ada pada abad ke-19. Ia juga merupakan perintis modernisasi, yaitu dalam bidang aktivisme dan juga imperialisme. Dia terkenal karena kehidupannya dan juga pemikirannya yang luas. Dan juga ia mengajukan dan mempertahankan sejak 1883 bahwa persatuan Islam merupakan sarana untuk mempersatukan Islam dan juga untuk menghadapi dunia barat. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan tahun 1839 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Ia mempunyai pertalian darah dengan Husain bin Ali melalui Ali At-Tirmizi yang merupakan seorang ahli hadis terkenal. Keluarga yang mengikuti mazhab Hanafi. Ia adalah seorang pembaharu yang berpengaruh di Mesir. Ia menguasai berbagai bahasa, yaitu bahasa Afgan, Persia, Rusia,
Prancis, dan juga Turki. Setelah itu lanjut ke pembaruan dan ide-ide baru dari Jamaluddin Al-Afghani. Bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalam republik terdapat kebebasan berpendapat rakyat maupun pemimpinnya, dan seluruh anggota masyarakat maupun pemimpin wajib tunduk pada undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh negara. Pendapat seperti ini baru dalam sejarah politik Islam yang selama ini pemikirannya hanya mengenal bentuk khalifah yang dimana pemerintah atau pemimpin memiliki kekuatan yang absolut. Pendapat ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, sebab Barat lebih dahulu mengenal tentang pemerintahan republik dibanding Islam. Meskipun pemahaman Al-Afghani tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun kenegaraan, penafsiran atau pendapat tersebut lebih maju dari Abduh, yaitu Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Maka bentuk demikian pun harus mengikuti masyarakat dalam kehidupan materi dan juga kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa apapun bentuk pemerintahan, Islam menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Pemunculan ide Al-Afghani tersebut sebagai reaksi kepada salah satu kemunduran politis, yaitu pemerintahan absolut yang ada pada masa khalifah dahulu. Setelah itu ada sistem demokrasi. Di dalam pemerintahan yang absolut dan autokratis, tidak ada kebebasan berpendapat untuk rakyat. Kebebasan hanya ada untuk raja atau kepala negara dan pemerintah untuk bertindak, dan tidak diatur oleh undang-undang dasar ataupun peraturan. Karena itu, Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokrasi. Menurut Al-Afghani, pemerintahan yang demokrasi menghendaki adanya majelis perwakilan rakyat. Lembaga ini bertugas untuk memberikan usul dan pendapat kepada pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan negara. Ide atau usul-usul ini yang ada pada wakil rakyat yang berpengalaman merupakan sumbangan yang berharga bagi pemerintah. Kenapa? Karena para wakil rakyat harus yang berpengetahuan dan berwawasan luas serta memiliki moral yang baik. Selanjutnya, para pemegang kekuasaan haruslah orang-orang yang paling taat kepada undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, lembaga Majelis Perwakilan Rakyat ini merupakan perwakilan dari seluruh rakyat dalam menyampaikan pendapatnya untuk raja ataupun kepala pemerintah. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa sumber kekuasaan Al-Afghani adalah pada rakyat. Kenapa? Karena dalam pemerintahan republik, kekuasaan atau kedaulatan rakyat terlembaga dalam perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Saya seperti, kenapa kekuatannya tuh paling besar di rakyat? Karena rakyat adalah pemilih presiden ataupun kepala pemerintahannya. Rakyat pula yang memilih seluruh anggota-anggota majelis perwakilan rakyat, dan juga rakyat membayar pajak. Dengan itu rakyat memiliki kekuasaan besar terhadap negara yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan negara. Setelah itu ada pan-islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat muslim, baik yang sudah merdeka maupun masih dalam jajahan. Gagasannya ini terkenal dengan nama pan-islamisme ataupun solidaritas Islam. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam dalam masalah keagamaan, kerjasama antar kepala negara Islam, dan kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggung jawab bersama dari setiap negara terhadap umat muslim di mana saja mereka berada.
dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas, serta mewujudkan Islam yang lebih maju. Al-Afghani menekankan solidaritas sesama Muslim karena ikatan agama, bukan karena ikatan teknik atau rasial, ataupun ikatan harta atau ikatan kekuasaan, atau apapun itu. Seseorang pengusaha muslim, entah dari bangsa mana datangnya, walaupun pada mulanya kecil, akan berkembang dan diterima oleh suku dan bangsa lain seagama selagi ia menegakkan hukum agama. Penguasa itu hendaknya dipilih dari orang-orang yang paling taat dalam agamanya, bukan karena pewarisan, kehebatan suku, kekayaan material, atau apapun itu. Dan kepala pemerintah ini harus disepakati oleh anggota masyarakatnya. Ide pemikiran orisinil merupakan solidaritas umat yang dikenal dengan pan-islamisme atau al-islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat muslim seluruh dunia. Namun, usaha Al-Afghani tentang pan-islamisme atau al-jamiah al-islamiyah ini tidak berhasil. Oke, itu saja penjelasan dan presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Salsabila Nezar dari kelas 11 internasional, dan saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Dusun Nandel, Tanil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal karena berpegang teguh terhadap ilmu dan agama. Pada saat Abduh berusia 12 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Dan pada saat ia berusia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi, yang sering disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar dari segi menghafal dan belajar Al-Qurannya. Abduh menyelesaikan pembelajarannya di Masjid Ahmadi selama 2 tahun, namun ia merasa tidak mengerti apa-apa. Pada saat ia berusia 16 tahun, ia menikah dan bekerja sebagai petani. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 40 hari karena ia harus pergi ke Tanta dan lanjut belajar. Pamannya Abduh, seorang Syekh Darwish Qadar, seorang sufi dari Tarekat Sazali, membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Syekh ini mengajarkan kepadanya disiplin etika dan moral, serta praktek kezuhudan tarikatnya. Meskipun Abduh tidak lama bersama dengan pamannya tersebut, sepanjang hidupnya ia tetap tertarik kepada kehidupan ruhani tasawuf. Tahun 1866, Abduh meninggalkan istri dan keluarganya dan pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Namun, harapannya itu tidak dipenuhi. Ia keluar dari Al-Azhar karena proses belajar yang berlangsung menonjolkan ilmu dan hafalan luar kepala tanpa pemahaman, seperti pengalamannya di Tanta. Hal inilah yang melatar belakangi Abduh ingin mengadakan pembaruan dalam bidang pendidikan. 3 tahun setelah Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Lalu, ide-ide pembaruan Muhammad Abduh. Yang pertama, yaitu faktor utama kemunduran umat Islam. Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntunan dunia Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran, dan sebagai hasilnya, mereka tidak mendapatkan dirinya sebagai siap sedia untuk menghadapi situasi yang kritis ini. Abduh berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di dalam tubuh umat Islam. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat tidak mau menerima perubahan, yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat Islam ini. Seperti yang dikemukakan oleh Abduh, ia menerangkan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab, yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa paham animisme, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar mereka tetap bodoh dan tunduk pada pemerintah. Keadaan seperti ini menurutnya adalah bid'ah. Masuknya bid'ah ke dalam tubuh Islamlah yang membawa umat lepas dari ajaran yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Abduh sebagaimana Abdul Wahab berusaha mengembalikan umat seperti pada masa salaf,
yaitu pada zaman sahabat dan ulama-ulama besar. Namun, yang membedakan antara faham Abduh dengan faham Abdul Wahab adalah umat tidak hanya kembali kepada ajaran yang asli saja, tetapi ajaran itu harus disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Ide pembaharan Abduh yang kedua, yaitu pembaharan Abduh dalam masalah ijtihad. Faham Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Abduh melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum, tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, ijtihad perlu dibuka. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya, menurut Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa langsung didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan dapat disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati, tetapi pada akal. Al-Quran memberikan kedudukan yang tinggi pada akal. Islam menurutnya adalah agama rasional. Baiklah, saya rasa hanya segini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nafal Siregar dari kelas 11 internasional, ingin menjelaskan tentang biografi Rasyid Ridho dan ide-ide pembaruannya. Rasyid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letak tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam, di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Syekh Husain Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di madrasah ini, selain diajarkan bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan modern. Selanjutnya, ide-ide pembaruan Rasyid Ridho. Yang pertama, bid'ah dan faham fatalisme penyebab kemunduran umat Islam. Hampir tidak jauh berbeda pemikiran Rasyid Ridho mengenai pembaruannya dengan para gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan. Mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki. Ke dalam tubuh Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Menurut Rasyid Ridho, di antara bid'ah-bid'ah itu ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Rasyid Ridho ialah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebihan pada syekh dan wali. Yang kedua, pembaruan Rasyid Ridho dalam masalah ijtihad. Sebagaimana Muhammad Abduh, Rasyid Ridho sangat menghargai akal manusia. Walaupun penghargaannya terhadap akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya, akal dapat dipakai dalam menafsirkan ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terhadap ibadah. Ijtihad dalam soal ibadah tidak lagi diperlukan. Ijtihad, atau yang dikenal sebagai fungsi eksplorasi akal, dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Di sini menurut Rasyid Ridho terletak dinamika Islam. Yang ketiga, pan-Islamisme. Sebagaimana Al-Afghani, Rasyid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya, salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud oleh beliau bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu, ia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme yang dipelopori Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme di Turki yang dipelopori Turki Muda. Ia menganggap bahwa paham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam. Persaudaraan dalam Islam tidak dikenal pada perbedaan bangsa dan bahasa.
bahkan tidak kenal perbedaan tanah air. Untuk mewujudkan kesatuan umat itu, ia pada mulanya meletakkan harapan pada kerajaan Utsmani. Tetapi harapan itu hilang setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istanbul dan kemudian menghapuskan sistem pemerintahan kekhalifahan. Selanjutnya, ia meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia setelah Raja Abdul Aziz dapat berkuasa di semenanjung Arabia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Naila Nuranisa dari kelas 11 KI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Saya akan menjelaskan tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1876 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang sufi yang soleh. Selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, Muhammad Iqbal juga mendapatkan pendidikan dari guru mengajinya, yaitu Mir Hasan. Di rumah gurunya, ia juga belajar mengubah sajak. Ia masuk ke Scottish Mission School, mempelajari pelajaran agama, bahasa Arab, dan Persia. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Lahore di Government College sampai ia mendapatkan gelar MA. Tahun 1905, ia belajar filsafat di Cambridge University. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich, Jerman, sampai mendapat gelar PhD dalam bidang tasawuf dengan disertasinya berjudul The Development of Metaphysics in Persia, atau Perkembangan Metafisika di Persia. Tahun 1908, ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan filsafat. Bukunya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam merupakan karya terbesarnya dalam bidang filsafat. Tahun 1930, ia dipilih menjadi Presiden Liga Muslim. Tahun 1931 dan 1932, ia ikut dalam konferensi meja bundar di London membahas konferensi baru bagi India. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Kemudian beliau jatuh sakit dan meninggal pada tahun 1935. Berikut pembaharuan Muhammad Iqbal secara garis besar di 3 bidang. Yang pertama, di bidang keagamaan. Muhammad Iqbal memandang bahwa kemunduran umat Islam disebabkan kebukuan umat Islam dalam pemikiran dan ditutupnya pintu ijtihad. Islam menurutnya mengajarkan dinamisme. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat atau tanda yang terdapat dalam alam, seperti matahari, bulan, pertukaran siang dan malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa bangsa Barat tidak patut dijadikan model dan menolak kapitalisme dan imperialisme. Namun, ia berpendapat bahwa yang harus diambil umat Islam dari Barat adalah ilmu pengetahuannya. Yang terakhir, dari bidang politik. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa India hakikatnya tersusun dari 2 bangsa, yaitu Islam dan Hindu. Umat Islam India harus menuju pada pembentukan negara sendiri, terpisah dari umat Hindu di India, sehingga beliau dipandang sebagai Bapak Pakistan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.